Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina fi auladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. الباب الثامن عشر في فضيلة السلام. Halaman 155. Ini bab yang ke-18 pada menyatakan kelebihan salam, keutamaan salam. Assalamualaikum. Firman Allah Ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Artinya, dan apabila dihaluan akan kamu, artinya diberi salam akan kamu, dihaluan artinya diberi salam akan kamu, dengan haluan, dengan satu salam. Misalnya jar orang assalamualaikum, ya, maka kembalikan olehmu dengan yang terlebih elok daripadanya. Maka kita sahut, maksud kembalikan itu disahut dengan sahutan yang tak panjang. Jar orang assalamualaikum, kita waalaikumsalam warahmatullah. Nah, itu lebih elok narannya. Amun dia bilang assalamualaikum, kita kum kita. Itu kan lebih kada elok lagi, lebih kada bagus kita. Karena kumnya apa kum itu? Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu imbang kita. 50-50 aja kita. Bagus saja sekurang-kurangnya. Yang bagusnya itu lebih panjang kita. Jadi dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi kita bila orang memberi, kita balas memberi dengan yang lebih banyak, lebih baik. Nah, termasuk salam lah itu. Lebih panjang kita. Jadi hendaklah engkau kembalikan olehmu akan dia dengan yang lebih elok. Sabda Nabi SAW, barang siapa berkata, siapa berucap nih terhadap temannya assalamualaikum, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Intinya panjang pang, dan barang siapa berkata assalamualaikum warahmatullah, maka ditulis baginya 20 kebaikan. Dan barang siapa berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya, nah, maka disurat baginya 30 kebaikan. Satu kebaikan bila datang dari Allah itu lebih baik daripada dunia lawan isi-isinya. Ini kebaikan datang dari Allah. Jadi kebaikan yang dari Allah itu ditanding lawan harta dunia seluruhnya, kada kawa menandingi harta dunia seluruhnya ini dengan satu kebaikan dari Allah. Apalagi ini 30. Jadi mungkin kita hendak memberi salam itu bagus benar kita banyak berdahulu. Jadi kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bingung aja yang menjawabnya nak melebihi kayak apa ya kalau. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mudahan pian dia panjang umurna bertambah loh. Jadi menambah itu kena bisa kalimat yang wabarakatuh, misalnya waridwanuh, misalnya waganaloh, misalnya tambahannya tuh. Nah, jadi di sini sidin meriwayatkan Imam Tabrani, dan dari sabda Nabi SAW bahwasanya yang aula, arti aula itu yang lebih utama, yang lebih dikedepankan manusia di sisi Allah Ta'ala itu adalah orang yang memulai memberi salam. Nah, siapa yang pemulaan memberi salam itu lebih utama di sisi Allah, lebih banyak pahalanya ya juga.
Begitu pulang lebih tabagus ya kita. Amun yang menyahut salam pang, tahibat yang memberi salam ini. Anunya pahalanya terbanyak yang berdahulu memberi salam. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, apabila memberi salam seseorang muslim terhadap satu jamaah, banyak orangnya nih, muslimin, maka tiada menjawab mereka itu. Sekalinya sabarataan hinip tiada menjawabnya akan salamnya si orang muslim tadi. Nah, maka ditinggalkan oleh Allah Ta'ala akan Ruhul Kudus daripada mereka itu. Artinya diangkat malaikat dari sisi jamaah tadi. Biasanya malaikat itu mahurung pada perkumpulan kebaikan. Lalu ada orang bersalam, ternyata ini akan menyahuti. Maka jar Allah Ta'ala malaikat bogahan ditinggalkannya nintuh. Nah, nintuh. Dan mengembalikan atasnya akan salamnya si muslim tadi, siapa yang menyahut? Yaitu oleh malaikat. Nah, jadi banyak orangnya kita beri salam tapi kadang menyahut kita jangan merasa sedih. Maja kurungnya menyahut aku aja. Nah, amun kita memberi salam mengharap supaya disahut, itu tak maknanya. Karena mengharap dengan manusia. Jadi mengharap dengan manusia itu jangan, walaupun mengharap supaya disahut salam jangan juga. Nah, jadi amun kita memberi salam orang ada menyahut, siapa yang menyahutakan? Malaikat. Nah, malaikat yang menyahutakan. Jadi ada khusus malaikat itu diutus oleh Allah untuk menyahutakan salam kita dengan waktu yang secepatnya aja kita. Kita assalamualaikum, orang ada mihrani, langsung malaikat itu diutus oleh Tuhan langsung menyahutakan salam kita. Nah, maka orang yang disahut oleh malaikat ini lebih afdal daripada sahutan manusia. Nah, jadi bila ada kita memberi salam orang ada menyahut, bersyukur kita. Malaikat menyahutakan lebih afdal. Dan bahwasannya iblis sesungguhnya menangis ia daripada salamnya seorang mukmin atas saudaranya. Nah, jadi bila ada orang memberi salam yang seikungnya menyahut, sakit hati iblis sampai tangis dan berkata, ya iblis, hai celaka aku ya iblis. Tiada bercerai keduanya itu, artinya kada berpisah keduanya itu hingga diampuni bagi keduanya oleh Allah. Nah, jadi di situ iblis itu pahirinya. So, iblis ini kan kada diampuni Tuhan. Nah, melihat ada umat Nabi Muhammad ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya, hirinya sampai tertangis-tangis. Sebab kenapa? Siapa yang diampuni? Orang yang memberi salam dan menyahut salam. Sebelum terpisah keduanya sudah diampuni oleh Allah. Iblis kan melihat kalau tertangis-tangis iblis anunya kahihirian. Maka jika dikata orang nih ada misalnya bapandir hendak bertakun, apa hikmah? Apa garang rahasianya pada bahwasanya memulai salam itu sunnah hukumnya. Kita memulai salam, memberi salam hukumnya sunnah dan menjawabnya itu fardu. Nah, fardu. Arti fardu ini wajib nih. Tapi wajib kifayah mun orang banyak. Mun orang saurangan aja ini bersalam wajib ain tuh. Nah, sama nang kayak misalnya kita nih berumbungan berjalan. Kita nih berumbungan lewat pada satu rumbungan pulang. Jadi dua rumbungan nih. Kita rumbungan yang berjalan, ada rumbungan yang duduk. Lalu di antara kita memberi salam. Nah, maka hukumnya itu sunnah kifayah juga. Artinya cukup ya sudah. Yang kitanya kada apa-apa lagi, kada memberi salam, kesunahannya sudah teratasi dengan seikung yang memberi salam. Kayak itu juga yang menyahut, ada sudah menyahut seikung. Nah, kewajibannya sudah gugur. Jadi yang memberi salam itu sunnah kifayah bila inya berumbungan. Kita bagilah ke rumah siapa misalnya, lalu mengatuk tok kita. Di antara rombong kita ini memberi salam sudah berdahulu, yang lain biar berdiam. Halnya ada apa? Sebab sunnah kifayah sudah gugur kesunahannya. Nah, cuma hendak memberi salam bang seberataan setunggal lingkungan beri salam bagus lagi. Nah, cuma yang menyahut ini bang, lihati bila inya orangnya banyak juga berumbungan juga yang duduk ini nih. Maka fardunya itu fardu kifayah, ada fardu ain. Tapi mun yang diberi salam orang seikungannya, maka farduain tuh nyahuti. Di fardu itu kan saurangan kita kada ada yang lain. Caranya banyak dudukan, ada yang lain menyahuti. Nang kayak orang misalnya khatib di mimbar, beri salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya kalau.
Lalu takannya ini pertaan. Mungkin goringan gas aku udah tahu juga. Nya saya aku ke masjid dan tak goring niatnya tuh nah. Nah, nawaitu ilal masjidi li anama nya supaya aku goring. Jadi dasar goring juga ya. Maka imbai berniat kebertaan. Apakah berjanjian gas aku? Lalu memberi salam si hatuan khatibnya. Assalamualaikum ya. Ada yang menyahut berdosa tuh sama sekitar. Berdosa. Tapi si yang memberi salam pang tuan khatib tetap berpahala. Kenapa? Malah pahalanya ganda. Malaikat yang menyahutakan. Nah, jadi misalnya pang ada si kong tak bangun. Jadi assalamualaikum. Nya wajib menyahutnya. Kami goring ya misalnya. Si kong menyahutakan. Kan jadi berdosa sama sekitar. Karena ada yang menyahutakan. Jadi bahwasanya iblis tak tangis kahirian melihat dua orang Islam yang diampuni dosanya gara-gara saikung memberi salam, saikung menyahut salam. Maka diampuni sebelum berpisah keduanya. Jadi jika dikata apa orang apa hikmah pada bahwasanya memulai salam itu sunnah dan menjawabnya fardu, maka dijawabnya. Nah, apa jawabannya? Kenapa yang memberi salam sunnah menjawab fardu hukumnya wajib? Yaitu tatkala ini kisahnya ada sejarahnya sekalinya. Ketika menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan qalam. Qalam itu salah satu makhluk Allah yang fungsinya batu tulis. Menulis takdir manusia ini nah, qalam namanya. Maka firman Allah taala menyuruh kepada si qalam, imbah Tuhan tuh menjadikan qalam. Qalam itu ya pulpen bahasa kitanya. Tapi ini kayak apa bentuk pulpen Allah taala kita kada tahu lah. Nah, itulah kadang-kadang kita memperumpamakannya tuh nah. Yang sebujurannya kayak apa, cuma paling ilustrasinya aja itu dalam kitab Qurtubi ada itu yang kayak apa itu. Nah, jadi ujar Allah taala surat olehmu artinya tulis olehmu hai qalam akan tauhidku, akan kalimat tauhidku. Yaitu bunyinya la ilaha illallah. Jadi qalam ini menulis sayanya. Nah, kemudian firman-Nya lagi surat olehmu tulis olehmu akan kalimat Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi ada sebagian ulama memadahkan awal-awal makhluk qalam. Padahal sebenarnya awal-awal makhluk nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ada hadis yang mengatakan qalam berdahulu aja, maksudnya berdahulu pintangan dari yang sesudah sidin, sesudah qalam. Tapi kalau ditanding dengan Nur Muhammad, terdahulu Nur Muhammad. Nah, itu maksudnya. Nah sama kita tuh misalnya kan ada alumni 2003 aja. Alumni 2003 terdahulu lulus pada 2004 ya kalau. Memang kalau dibanding dengan 2003, 2004, 2005, 2002 ini terdahulu. Tapi kalau dibanding dengan 2000 Bang, tahun 2000 kalah 2001, 2002. Nah, gitu maksudnya. Jadi kolom ini memang pertama dibanding dengan yang sesudahnya. Tapi kalau ditanding dengan yang takaka, nah terdahulu yang takaka, nah, gitu maksudnya. Nah itu penjelasan guru sumpul kayak itu tuh. Nah, yang pengertiannya tuh. Nah di sini buktinya kelihatan di sini siapa yang terdahulu. Coba lihat kalau pian membaca isi ceritanya. Jadi ketika Allah sudah menjadikan qalam, maka Allah berfirman wahai qalam, tulis olehmu akan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, ditulis berarti Allah sudah ada ya kalau ibadah pulang kemudian firman-Nya lagi tulis olehmu akan Muhammad dan Rasulullah. Nah, suruh pulang menulis berarti Muhammad dan Rasulullah sudah ada pemahamannya itu dong. Maka tatkala mendengar si kalam akan nama Muhammad maka sujud ia. Sujud ia si kalam dan berkata ia di dalam sujudnya bermunajat terhadap Allah Ta'ala nih. Ujar kalam tadi subhanal mausub bil kirami. Subhanal mausub bil kirami. Maha suci Allah yang disifatkan dengan kemuliaan. Subhanar raufil arhami. Maha suci Allah yang maha pengasih dan paling pengasih di antara pengasih. Nah, hai Tuhanku, telah aku ketahui akan nama Engkau yang a'zam. Ulun tahu kawan pian pinandu. Nah, tapi ulun bingung juga, maka siapa nama Muhammad yang engkau sertakan namanya serta nama engkau itu. Nah,
Kolam kada pinando, kenapa? Inya hanyar. Tadahulu yang Muhammad Rasulullah ini nih. Lalu nya batakon. Maka firman-Nya, lalu Allah berfirman, jar Allah, beradablah olehmu hai kolam. Maka demi kemuliaanku dan kebesaranku, tiada aku jadikan makhlukku melainkan karena kasih akan Muhammad. Nah, termasuk makhluk kolam kada. Artinya bahasanya nyawa tuh caranya kada kekasihku Muhammad ini nyawa kada kuciptakan juga kalaman. Pemahamannya apa? Terdahulu Muhammad, terdahulu kalam. Nah, melainkan karena kasih akan Muhammad, ya Nabi. Ujar Allah Ta'ala nih. Maka terbelahlah kolam daripada manis menyebut akan nama Muhammad. Maksud terbelah ini menerimalah si kolam daripada kesukaan. Arti manis itu suka menyebut akan Nabi Muhammad, akan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata iya, nah, karena kahihimungan, nah itu kalam tuh babinandonya himung. Lalu ia berucap asal muasal kalimat assalamualaikum tuh di sini asal muasalnya. Lalu si kolam ini berucap assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, siapa yang memberi salam tuh? Kolam. Berarti kolam ini hormat. Kenapa? Karena ada yang lebih tua pada seorang. Nah, maka tiada siapa yang mengembalikan salam atasnya. Tapi kada ada yang menyahut. Ya kan assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi yang dituju nih kada menyahut karena belum dizahirkan. Nah, belum dizahirkan lalu kada menyahut. Ada berdahulu tapi belum ditimbulkan gitu nah, belum dizahirkan. Maka firman Allah Taala, Allah yang menyahutakan. Jar Allah Taala wa alaikas salam wa alaikas salamu wa rahmati wa barakati. Nah, Allah yang menyahutakan, maka atas kejadian inilah jadilah memberi salam itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena bahwasanya iya salam yang pertama tadi datangnya daripada makhluk yaitu kolam. Nah, jadi hukumnya sunnah karena yang memberi salam memulai datang dari makhluk yaitu kolam. Dan jawabnya fardu karena bahwasanya pamulan yang menjawab itu yaitu daripada Khalik. Paham lah biar nih. Jadi yang memberi salam kolam makhluk maka lipilnya sunnah. Sedangkan yang menjawab waktu itu adalah Allah Taala Khalik maka lipilnya jadi fardu. Nah itu alasannya tuh. Kalau pengen ditakoni orang kenapa aja? Ya kayak orang Inggris bertakon why janya. Kenapa aja napa ini nih memberi salam hukumnya sunnah, menyahuti hukumnya wajib. Nah, terjawab kita di sini ya kalau cakanya kada baca kitab udah tahu pian, bisa sakahandaki aja menjawab. Amun parasaku aja. Nah, main parasaku kata kawas tuh tarikat sakahandaki ya. Nah, tahu sudah kita, asal usulnya kayak ini sejadahnya nangai aja kita bahwasanya adalah kada ingat aku nah aja pian. Kada ingat. Nah, bahwasanya adalah yang dahulu pernah terjadi percakapan antara si kalam dengan Allah Taala. Kalam memberi salam lawan yang Nur Muhammad nih, tapi Nur Muhammad kada menyahut, Allah yang menyahutakan. Karena sahutan datang dari Allah maka jadi wajib. Karena yang memberi salam ini makhluk maka sunnah aja lepilnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Anas bin Malik, sahabat Nabi Anas bin Malik. Jadi ujar Nabi, maukah aku ajarkan akan dikau 3 perkara? Jika engkau mengambil manfaat dengan dia, artinya mengamalkannya ini nah. Katanya si Anas bin Malik, bahkan bahasa Arabnya bala, artinya inggih mau wai ulun. Maka sabdanya Nabi, dia Nabi mun nyawa mau dengarina. Apabila engkau berjumpa akan seseorang daripada umatku, maka memberi salam olehmu atasnya. Nabi, niscaya panjang umur engkau. Nah, jadi amalan umur panjang memberi salam. Cuma ikhlas. Nah, waktu ikhlas bila orang kada menyahut, kita himung-himung aja. Sebab sudah tahu rahasianya yang menyahut akan malaikat. Panjang umur sekalinya.
Berarti pemahamannya tuh tapi mau memberi salam, handaplah umur. Wallahu alam ya kalau. Dan jika engkau masuk akan rumah engkau, maka beri salam olehmu, niscaya banyaklah kebaikan rumah engkau itu. Nah, mun hendak di rumah tuh banyak kebaikan, beri salam di rumah itu. Walaupun orangnya kadada ada bapak, sebab malaikat yang menyahutakan. Dan sembahyanglah olehmu akan sunnah duha, maka bahwasanya ia duha sembahyang orang-orang yang abrarul awwalin, orang-orang bahari yang bersifat abrar itu. Nah, abrar itu orang ketujuh berbuat baik itu gawiannya sembahyang sunat duha. Nah, 3 pesan sidin. Pertama, memberi salam bila bertemu orang Islam. Kedua, bila masuk ke rumah beri salam juga walaupun kada ada orangnya. Nah, yang ketiga, sunnah duha walaupun 2 rakaat di kita. Dan tersebut tertulis dalam kitab Syarah Bukhari. Bagi Ibnu Abi Jamrah adalah Imam Ali bin Abi Thalib apabila berjumpa ia akan Sayyidina Abu Bakar, maka memulai ia akan dengan salam. Nah, jadi Sayyidina Ali itu kebiasaan sudah biasanya bila bertemu lawan tatuha sidin memberi salam. Kan Sayyidina Ali tak anum umur. Lalu sidin memberi salam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Memulai sidin dengan salam. Kemudian suatu hari adalah pada suatu hari di luar kebiasaan berpaling ia. Sayyidina Ali berpaling daripada memulai salam. Nah, bertamuan tapi sidin kadang memberi salam. Arti berpaling ini indah memberi salam. Maka memulailah akan dia salam oleh Sayyidina Abu Bakar dengan salam. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini kan memberi salam karena kebiasaan sudah. Nah, ujar Sayyidina Abu Bakar ini karena apa? Ini pindah kada kayak biasa. Lalu Sayyidina Abu Bakar yang memberi salam. Maka dikhabar orang. Maka kejadian itu dikisahkan orang akan Nabi Muhammad SAW. Ini bahari itu bila pindah ada pindah janggal, lalu pindah lalu pindah tanda tanya, mungkin ini jadi ilmu ini apa kisahnya? Sampaikan orang kan Nabi. Nah, dengan berpalingnya Sayyidina Ali. Jadi kan ini sesuatu kada kebiasaan. Bertamuan timbul Sayyidina Ali beliung, kadang memberi salam pulang, tapi Sayyidina Abu Bakar yang memberi salam. Lalu Sayyidina Ali menyahuti itu. Sampailah kabar itu kepada Rasulullah SAW daripada berpalingnya tadi. Maka bertanya Nabi, ya Nabi akan Sayyidina Ali ini. Kenapa? Ali sampai orang melihat nyawa kada kayak biasanya nang itu tuh. Sampai yang tatuha memberi salam lawan nyawa. Nah, maka bertanya Nabi akan dia. Maka sembah Sayyidina Ali. Ujar Sayyidina Ali, arti sembah itu jawab Sayyidina Ali. Aku lihat di dalam tidur semalam, aku melihat Nabi akan di dalam tidur mimpi ini akan mahligai. Arti mahligai itu istana lah. Maka kataku, bagi siapa ini mimpi sedih melihat surga ada di istana nih. Maka siapa nih ampunnya? Ujar Sayyidina Ali nih. Ini maka dikatakan lalu ada bunyi suara hatib naranya, bunyi suara orangnya ada kelihatan suaranya ada, lalu berucap bahwasanya ia bagi orang yang memulai akan taulan itu kawannya dengan salam. Nah, jadi mimpi sidin malam itu goreng melihat mahligai istana yang indah, lalu berucap ini sagan siapa nih? Oh sagan orang yang memulai mengucap salam. Nah, kayak itu anunya. Maka ujar Sayyidina Ali, ini sini orang pemurah, Bang. Maka berhakah hendak aku bahwa aku mendahulukan dengan demikian itu akan Abu Bakar atas diriku. Ya kakak. Kakak kita tuh melihat kan di mimpi aja mah melihat tatamu bidadari di mimpi. Nah, sagan siapa nih? Sagan orang yang berdahulu masuk ke masjid ya misalnya. Maka biasanya pian berdahulu masuk. Lalu pian kasihan non kawan yang belum berbini nih. Nah, jadi pian berdudi-dudi masuk. Jadi pian suruh kawan berdahulu masuk. Nah, itu modelnya dah. Dan daripada Ibnu Abbas, berarti pemahamannya apa tuh? Yang memberi salam itu lebih utama pahalanya daripada yang menyahut salam. Padahal mau dipikir-pikir kan kebiasaannya hukum kebiasaan lah. Pahala yang wajib itu lebih ganal daripada pahala yang sunnah. Kan gitu loh kata. Sedangkan memberi salam hukumnya sunnah, menyahut salam hukumnya wajib. Hukum secara hukum Pancasila nih, hukum asal nih.
Nabi lainnya yang wajib kan terganal pahalanya. 5 waktu tuh terganal pahalanya daripada yang rawatib. Tapi di sini kebalikannya. Walaupun memberi salam hukumnya sunnah, tapi terganal pahalanya daripada yang menyahut padahal wajib. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada kemuliaan laki-laki ya Nabi. Jadi termasuk, maksud daripada itu termasuk kemuliaan seorang laki-laki itu adalah memberi salam ia atas orang yang dikenalnya dan orang yang tiada dikenalnya. Jadi yang dikenalkah, kada dikenalkah, asalnya orang Islamnya beri salam. Kalaunya kada Islam pang sesuaikan kebiasaannya. Nah, apa kebiasaan selamat pagi, selamat pagi. Selamat sore. Tapi kalau kita tahunya orang Islam, walaupun kita kada kenal yang siapa namanya toh. Nah maka beri salam kita. Dan jangan ditinggal salam atas ghalib dzan bahwasanya tiada dijawabnya karena telah terdahulu bahwasanya malaikat. Nah, jadi sini kita tuh menyangka ghalib dzan itu sangkaan kita kuat. Orang tuh bila diberi salam bisa kada menyahut juga. Jadi baik kada usaha kita beri salam aja kita. Itu jangan ditinggal tuh maksudnya. Jangan kada diberi salam terhadap orang yang kira-kira kita menyangkanya kada menyahut juga. Jangan jasidin. Jangan sampai tetap aja beri salam walaupun ini tuh misalnya kada menyahut dan sudah kita sangka dengan kuat memang kada menyahut. Tetap aja beri salam. Kenapa? Sebab bahwasanya tiada dijawabkan. Kenapa? Karena terdahulu bahwasanya malaikat terdahulu penjelasannya bahwasanya malaikat yang menjawab atas orang yang memberi salam akan salamnya tadi. Maksud mengembalikan tuh malaikat yang menjawabnya kena. Nah, harusnya memberi salam jadi kan nyahut juga aja. Malaikat yang nyahutakan. Nah, jadi kada rugi juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu qablal kalam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula salam itu maksudnya mengucap salam lah itu berdahulu daripada berpandir-pandir berkata-kata. Yaitu hadis ini yang sahih kata Imam Azizi ihtimal. Arti ihtimal boleh jadi maksudnya bahwasanya sunnah memberi salam berdahulu daripada berkata-kata. Nah, itu. Jadi kada pangmun wajib. Nah, misalnya kita berpandiran misalnya. Harusnya kan beri salam dulu ya kalau. Beri salam hanyar berpandir. Nah, hanyar berpandir. Tapi ini bila inya hanyar bertamu, paham lebihan. Kita nih hanyar bertamu, soalnya langsung berpandir, apa tadinya? Nah, itu kurang bagus gitu. Jadi salam dulu. Amun kita nih lawas berkumpul, sudah dudukan, sudah bercilingan, berapa kali bercilingan sudah. Manunya hendak berpandir, langsung kada bapak ibu aja langsung. Misalnya ini contohnya lah kayak misalnya ini. Baca kitab nih. Kan beda baca kitab dengan baca ramah ya kalau. Nah, seandainya membaca kitab ini misalnya kita bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu sudah nih toh. Lalu kita langsung qalal musannif, panas ini kada beri salam dia. Nah, apakah sidin kada menggawe sunnah? Kada, karena nintu kan sidin lain sidin hanya masuk nah beri salam. Nah, beda naranya sebab sudah lawas dudukan terjadi di sini sembahyang sudah apa sudah. Nah, paham lah bianda. Nah, itu maksudnya. Satu itu, yang kedua, yang ada bertakun kenapa sih itu kan bersalam, jadinya bersalam dia lah. Nah, berarti kan menggawe sunnah aja kan. Nah, udah mutabah dengan guru sekumpul. Nah, memang kayak itu anunya. Jadi kesunahan itu bila kita hanya bertemu indal liqa gitu nah. Jadi sebelum berpandir beri salam dulu. Amun sudah yang lawas bercilingan berkumpul ini. Lain lagi, lawas dudukan sudah. Cuma kada berpandir. Cuma kan nah bersesurungan segala macam sudah misalnya. Sakanya berpandir, assalamualaikum ya kan takajut ya kawan bang barangnya aja. Jadi indal liqa ketika hanya bertamu itu nah sebelum berpandir beri salam itu yang hukum asalnya tuh. Bahwasanya sunnah memberi salam dahulu daripada berkata-kata ketika hanya bertamu. Maksudnya lah tambah itu indal liqa ketika hanya bertamu. Karena bahwasanya iya salam itu tahiyat, penghormatan bagi umat ini, umat Nabi Muhammad. Maka apabila masuk pada berkata-kata, arti masuk maksudnya memulai lah pada berkata-kata, luputlah tempatnya. Nah, jadi muninya tuh langsung bertamu, langsung berpandir, kada pas jasiden, luput tempatnya tuh. Artinya kada pas. Harusnya beri salam dulu,
mbah betamu ini hanya bepander. Dan kata Imam An-Nawawi, ini Imam Nawawi awal lah, Nawawi syarab apa Imam Nawawi Yahya. Yang narasi ini Imam Yahya tuh, Imam Nawawi yang awal. Lain Nawawi Al-Bantani lain. Jadi sunnah memulai dengan salam berdahulu daripada tiap-tiap kalam. Sunnah hukumnya. Ini dibahas dalam kitab Al-Adhkar lah. Dan sunnah juga memberi salam orang yang berjumpa atas orang yang duduk. Orang yang berjalan atas orang yang duduk. Kita berjalan, kawan kita duduk. Nah siapa yang sunnah berdahulu memulai? Yang berjalan tak? Dan orang yang berkendaraan, sunnah berdahulu memberi salam atas orang yang berjalan dan atas orang yang duduk. Nah, amun pang sama-sama duduk, lalu memberi salam, nah sama-sama duduk, berarti kan lawas itu cilingan ya lah. Lain lagi kisahnya. Nah, atau sama-sama berkendaraan bertamu, lalu memberi salam, itu pipti-pipti aja, siapa terdahulu untuk untung gitu nah. Memadailah, cukuplah memberi salam oleh satu orang daripada jamaah. Dan demikian lagi, memadailah, cukuplah menjawab akan salam oleh satu orang daripada jamaah. Maka gugur tuntutan atas yang lainnya. Karena memberi salam itu hukumnya sunnah kifayah dan menjawabnya itu adalah fardu kifayah. Nah, itu tadi sudah jelaskanlah. Dan pahalanya bagi orang yang memberi salam dan bagi orang yang menjawab juga. Nah, itu pulang pahalanya. Tapi pulang yang memberi salam ini berniat pahalanya ulun bagi-bagi Tuhan lawan orang berdatang yang berdiam itu aja misalnya dapat juga tapi pahalanya tergantung niat juga. Dan sunnah bagi perempuan memberi salam setengah perempuan atas setengah perempuannya. Artinya sesama perempuan juga memberi salam itu sunnah hukumnya. Antaranya dan antaranya bubuhannya juga. Nah, adapun memberi salam seorang laki-laki atas perempuan yang muda, yang cantik putri Indonesia, bunga desa, maka yaitu makruh hukumnya. Nah, gitu kan tuh. Sudah nini lalu kada dihirani. Siapa lalu tadi jah? Ada benar aku jah. Nah, bila sudah yang putri Indonesia lalu benar bakarina ha, mau bapasi-pasi. Assalamualaikum. Ini bapasi-pasi, pindah bakarina kayak masang kuda-kuda dulu. Nah, itu makruh hukumnya tuh. Makruh hukumnya. Jadi kada semua salam nih tuh asal tebar aja kada boleh. Lihati dulu siapa ini. Nah, kalau kita cagaran hendak tajarat dan menjarat, ini makruh berbahaya nih. Menggunakan ibadah menjadi sarana syahwat narannya. Aduh boleh. Dan sunnah memberi salam atas kanak-kanak karena mengajarkan adab bagi kanak-kanak itu. Nah, jadi ada anak kita lajari berdahulu dan mencontohkan. Assalamualaikum ya kita. Jadinya tahu biasa. Dan demikian lagi sunnah bagi orang yang bangkit daripada majelis. Artinya berkumpul orang ini ada seikung hendak berugah berdahulu, hendak bulik berdahulu nih. Sunnah bagi orang tersebut memberi salam atas ahlu majelis, atas orang yang masih dudukan. Nah, kita nih hendak dudukan, ada seikung hendak tulak, hendak berdahulu ya aja. Nah, sunnah beri salam tuh. Sunnah beri salam atas ahlu majelis. Dan tiada sunnah memberi salam atas orang yang mengerjakan dengan maksiat. Itu memakai itu maksudnya mengerjakan dengan maksiat. Nah, itu kada sunnah hukumnya. Nah, orang apa misalnya maksiat macam-macam. Orang maksiat itu yang melanggar syariat nih. Bertamu kita beri salam itu kada sunnah. Nah, dan sunnah bagi orang muslim berjabat tangan, artinya bersalaman dengan saudaranya yang muslim juga, dan jangan ia mencabut akan tangannya hingga mencabut dulu, artinya mencabut itu melepaskan dulu si kawannya tadi akan tangannya. Itu taulan tuh ya kawannya. Nah, jadi kita tuh bertamu beri salam dulu, berdahulu bersalam, hanya bersalaman. Nah, siapa yang berdahulu menyurung? Yang berdahulu menyurung itu sunnah, jangan melepaskan kecuali yang kawannya itu yang melepaskan tangannya itu sunnah. Tapi jangan dia berikit. Nah, jadi kawan melepaskan, apa ini dia berikitnya? Nah, itu jangan itu.
Ada yang pengen mengacak, maka ini pulang menghantam. Nah itu jangan itu kayak salam yang orang luar negeri kan. Nah janganlah. Nah itu jangan. Artinya biasa aja, kayak biasa aja. Berarti salam itu jangan budak kayak yang bakal karasan itu. Hingga mencabut kawannya akan tangannya apabila ia memulai. Jadi sunnah kita memulai berdahulu menyurung dan melambatakan badudi menariknya. Dan sunnah bahwa berpeluk keduanya. Nah ini bagus nang kayak ini. Ini apalagi kalau orang Arab sananya kayak itu. Dan harus mengecup salah seorang akan kepala taulannya, keningnya kita bisa bertamu. Nah kecup keningnya. Biasanya itu kebiasaan. Kalau kita di Indonesia kan kebiasaan itu. Harta biasa. Nah, karena kata biasa, ada apa ya? Ada masalah ya. Yang ada lain adat, lain biasa. Nah, cuma ini kesunahan asal, maka itu. Cuma bagus saya ini ibarat lawan bini kah. Tapi ada anak sembahyang. Mau anak sembahyang, anak berjamaah dikecup lo dahi bini, nah batal, baudo pulang. Nah, sekalinya anak Allah Akbar kecup lo aja bini. Ang dahe nih memalakan sunnah kan, akhirnya kan ada sembayangan lagi, sambil bodoh pulang. Minyak aku nah jin laki, baik kita masuk kamar sudah sekali. Nah. Timbul kerja di sembahyang. Jadi yang bagusnya itu imbah babacaan. Nah, sembahyang sudah, bawirid sudah, di rumah nih, lawan bini nih. Nah, hanyar. Yang muntung tadi udah digunakan babacaan tadi hanyar kayak itu. Itu. Dan dan akan tangannya. Nah, jadi mengecup salah seorang akan kepala itu kening taulannya dan akan tangannya. Kenapa? Atas wajah, arti wajah itu karena jalan, tulis di situ. Karena alasan, wajah itu tak tulis di bawah alasan. Kenapa yang salah paham? Atas wajah jemuha kan ini aja. Nah, maksudnya atas alasan tabarruk, mengambil barakat. Adapun mengecup mulut dengan mulut, nah kayak itu makruh. Nah, itu kada boleh nah kayak itu. Makruh lah. Yang mau bini seorang itu lain kisahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu. Nah, ada dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memulai seseorang dengan berkata-kata imbah nintu hanyatinya memberi salam, maka jangan kamu jawab akan dia, ya Nabi. Nah, ini. Tapi ini bukan berarti anjuran yang ditekankan kadalah. Artinya boleh kita kadang menjawab, termasuknya. Cuma bagus juga dijawab. Maka hadis ini bukan berarti Nabi menyuruh secara zahirnya jangan menjawab kada. Tapi sidin menekankan kepada supaya kita menyungguh-nyungguhi atas memberi salam berdahulu sebelum berpandir, itu maksudnya. Nah, jadi ada hadis Rasulullah yang model kayak melarang padahal kada melarang. Nah, kan Nabi kayak ini, nyawa Nabi ada orang nih berucap belum lagi memberi salam, maka imbah tuh hanya memberi salam harus disautikan Nabi. Lalu kita kada menyahuti lah, kada. Ini perintahnya bukan di situnya substansinya tuh kada di situ. Maksud dari Nabi ini kita jangan sampai kada memberi salam, beri salam berdahulu. Itu maksudnya. Dan menakuti daripada meninggalkan salam, meninggalkan akan dia artinya. Nabi artinya menyuruh benar beri salam berdahulu hanya berpandir. Lalu Nabi model kayak memberikan kabar yang menakut-nakuti itu bila ada orang berpandir kada beri salam, hanya memberi salam, ada usaha gini Nabi. Nah, itu daripada Nabi menyuruh menyungguh-nyungguhi memberi salam berdahulu. Ada juga mengartikan salam sebagai doa. Memang doa salam itu karena sebagai doa supaya kabul. Nah, lalu ada sebelum bersalam tuh bismillah dulu. Ada. Nah, jadi bismillah. Tapi ini orang yang bicara memang biasanya bagusnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya baca selawat. Itu hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu boleh bagus dong itu. Karenanya menganggap salam itu doa supaya kabul. Bismillah, alhamdulillah, salawat. Nah, hanya memberi salam. Tapi ini bila di majelis makarina, kamu di pinggir jalan kan kawa.
Ini ada kita bertemu kawan, jadi kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu aja ada kawan itu. Ini bagi khusus yang bicara mah aja kayak itu. Kenapa aja kawan? Punya nama lain pada orang. Nah, bingung juga kita melihat kayak itu. Nah, cuma ada kayak itu tuh. Salam tuh hendaknya sesudah bismillah, alhamdulillah, salawat hanya salam. Alasannya supaya salam ini jadi kabul sebagai doa. Kan arti salam ini kan keselamatan. Kesejahteraan, keselamatan, kedamaian, keamanan itu salam. Supaya kabul, ya bismillah, alhamdulillah, bersalawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man bada'a bisalami fahuwa aula billahi wa rasuli. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa memulai dengan memberi salam, yakni atas orang yang ia berjumpa akan dia atau orang yang ia datang atasnya, maka yaitu yang terlebih aula dengan Allah dan Rasulnya. Kita bilang ke rumah orang, nah kita yang memberi salam itu lebih aula. Atau kita yang dihilang ini lebih aula juga. Jangan menghadang kita berdahulu bagus lagi nih gitu. Ada orang berhilang soalnya kita berdahulu memberi salam bagus juga kita jadi nah. Atau kita yang didatangi lalu kita memberi salam bagus juga. Cuma kalau perhatian sini Ali tadi kan sini kata mempersilahkan supaya orang tak abdal dapatnya. Gitu teh. Jadi jangan juga kita menukai berdahulu orang hendak langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdahulu kita pada hendak mendapati mahligai tadi, Bang. Ya Allah, berdahulu jangan. Kata Imam Azizi, ihtimal maksud yang di atas itu boleh jadi bahwasanya dikehendaki dengan kalimat aula, yaitu dengan aman, artinya kesejahteraan Allah dan kesejahteraan dari Rasulnya, yakni aula bagi bahwa mengembalikan menyahut atasnya itu oleh orang yang ia memberi salam atasnya dan diataskan dia, diataskan tutnya didahulukan, diutamakan dia, karena bahwasanya salam itu maknanya aman, artinya sejahtera, maka wajib mengembalikan akan dia. Paham lah pian? Paham lah. Nah ini paham juga kan ini. Maksud aula di sini artinya yang berdahulu tak banyak pahalanya, nah tak banyak berkatnya itu aula tuh maksud sini kayak itu. Itu bacanya alif lawan ha, aja. Napa tuh jah? Musanifnya kauyuhan namanya nya. Waktu mengarang kitab ini sini kauyuhan tulis sidin itu mengarang doa, cuman jawabannya itu. Ada rahasianya tuh pian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min asma'illahi ta'ala. Ayo hadakallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam assalamu mubtada lah. Bermula salam yang assalamu itu min asma'illahi ta'ala. Termasuk nama-nama bagi Allah taala. Wa dha'ahu Allahu fil ardi, yang Allah letakkan di muka bumi. Jadi ada di muka bumi yang Allah andak nama Allah. Fa'absuhu, maka sebarkan inya. Jadi salam itu disuruh sebarkan. Jadi Nabi Muhammad Nabi ada nama Allah yang sengaja diandak di muka bumi ini, maka sebarkan aja. Yaitu salam dan ya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula assalam itu setengah daripada nama Allah Taala. Ia akan dia pada bumi. Ia letakkan, maksudnya akan dia pada bumi, maksudnya. Itu artinya lah. Maka nyatakan, maksudnya tulis di bawah, maka sebarkan olehmu akan dia. Arti nyatakan itu timbulkan, sebarkan olehmu akan dia. Yakni pada antara kamu, seperti bahwa memberi salamnya kamu atas tiap-tiap orang yang kamu berjumpa akan dia daripada muslimin. Nah, itu. Jadi maksudnya itu bila bertemu kawan-kawan kita memberi salam, itu termasuk yang menyebarkan salam namanya. Fa innar rajulal muslima idza marra bi qaumin fasallama alaihim faraddu alaihi kana lahu alaihim fadlu darajatin bitadhkirihi iyahum assalama bitadhkirihi iyahum assalama fa in lam
yaruddu alaihi radda alaihi man huwa khairun minhum wa atyabu. Nah, itu. Ulangi lah, kecepatannya kalau. Fa innar rajulal muslima idza marra. Jika seorang laki-laki muslim marra melewati biqaumin dengan satu kaum, fasallama alaihim, lalu ia memberi salam atas kaum itu kalimatnya wawunya anda ke belakang, dalnya anda hurufkan ke muka. Itu kan itu loh. Nah, sekalinya parat du, nah itu kan paraul. Nah, jadi waw itu hurufkan lawan dal gitu nah. Parat du sekalinya menyahuti orang kaum tadi atas salamnya alaihi atasnya, kana lahu alaihim fadlu darajatin. Nah, bitadzkirihi iyyahum assalama. Maka orang yang memberi salam ini dapat satu derajat bitadzkirihi dengan sebab inya memberikan peringatan, menyadarkan iyyahum kepada yang dudukan banyak tadi assalama akan asma Allah assalam. Nah, kita misal berjalan melalui orang dudukan. Orang dudukan ini kan macam-macam pemandirannya kalau ada yang lupa, ada yang ingat, lupa-lupa ingat. Lalu kita memberi salam. Assalamu. Nya mendengar nama dan Allah assalam. Lalu jadi tadzkir. Nah, jadi memberikan kesadaran. Oh, nah, maka kita yang beri salam ini karena memberi manfaat lawan orang tadi, orang itu jadi ingat lawan assalam ini nah, nama Allah. Lalu kita dapat satu derajat. Fa in lam yaruddu bang, sekalinya yang dudukan tadi lam yaruddu alaih, kada menyahut atasnya salam tadi. Nah, maka kada usah sedih jasidin. Radda alaihi, yang menyahut atas orang yang lewat tadi, man huwa, yaitu malaikat. Huwa yang adalah malaikat khairun minhum, lebih baik daripada yang dudukan tadi. Wa atyabu, dan lebih harum. Nah, jadilah luar biasa yang memberi salam ini bilanya menyahuti orang, kita pahalanya gana. Karena bitadzkir itu bang, bitadzkir sebab kita memberikan kesadaran. Nah, bila kada menyahuti, pahalanya lebih gana. Nah, itu aja kada ruginya beri salam nih. Tapi harus jelas mana tujuan lah. Jangan yang kada jelas tujuan. Berjalan, assalamualaikum ya. Orang ada dah. Assalamualaikum, assalamualaikum ya. Nah, ini kada jelas tujuannya sebenarnya. Ada aku